warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jum'ah Mubarakah. Kita berada di awal Rabiul Awal 1432 Hijriah di tanggal 22-23 bulan Oktober 2020, dan kita masih melanjutkan bahasan surat Al-Maidah 54, 55, 56 yang merupakan ayat-ayat yang menggambarkan ciri-ciri generasi pengganti. Generasi yang Allah akan datangkan untuk menggantikan generasi terdahulu yang telah tenggelam dalam kemurtadan, ya. Sehingga Allah mengawali rangkaian ayat tersebut dengan firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin. Hai orang-orang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad dari dinnya, dari agamanya, maka kelak Allah akan datangkan suatu kaum, suatu generasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu. Dan kita masih dalam pembahasan ciri yang pertama, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Mereka dicintai oleh Allah dan mereka mencintai Allah. Dan kita pun masih membahas tentang kriteria mereka-mereka yang dicintai Allah Ta'ala. Kali ini kita akan membahas 3 kriteria mereka yang dicintai Allah, yaitu as-sabirin, kemudian al-muttaqin, wal mutawakkilin. Orang-orang yang sabar, orang-orang yang bertakwa, dan orang-orang yang bertawakal kepada Allah Ta'ala. Adapun orang-orang yang sabar disebutkan Allah dalam surah Ali Imran 146 dengan kalamnya, firman-Nya, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma du'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Dan betapa banyak nabi yang bersama mereka berperang sejumlah besar dari para pengikutnya yang bertakwa, ya, ribbiyun diterjemahkan dengan yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu, dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah menyukai, mencintai orang-orang yang sabar. Jadi dalam ayat ini, orang-orang yang sabar digambarkan sebagai ribbiyun, orang-orang yang Allah oriented, Allah minded, ya, selalu Allah itu menjadi pusat perhatiannya, menjadi fokus kehidupannya. Dan mereka jika berjuang, berperang bersama para nabi, pimpinan kaum mukminin, mereka itu memiliki 3 sub sifat sabar, yaitu ma wahanu lima asabahum fi sabilillah. Mereka tidak lemah mental, ya, ketika terkena musibah saat berada di jalan Allah. Kedua, ma da'ufu, mereka tidak lemah penampilan. Dan yang ketiga, wa mastakanu, tidak lemah aktivitas, ya, apalagi menyerah kepada musuh, ya. Mereka itu, ya, dikatakan oleh Allah, wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai, menyukai orang-orang yang sabar. Jadi orang-orang yang sabar seperti ini, inilah yang mendatangkan cinta Allah kepada mereka. Karenanya saudaraku rahimakumullah, istilah tidak lemah mental itu pun menggunakan kata ma wahanu. Jadi mereka tidak wahan, ya, tidak hubbud dunya wa karahiyatul maut. Sedemikian rupa sehingga menghindari kematian itu menjadi sangat penting, padahal kematian itu suatu keniscayaan. Dan kita orang beriman sangat yakin kematian itu bukan akhir dari segala-galanya, malah dia awal dari kehidupan untuk selanjutnya. Ya, karena Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mulk, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Allah menciptakan mati, menciptakan hidup untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya. Ya. Kalau seandainya kematian itu akhir segala-galanya, tidak ada gunanya kita melakukan amal yang lebih baik. Karena apa? Nggak ada tempat, nggak ada kondisi di mana kita akan diperiksa hasil ujiannya. Bukan ujian namanya. Akhir dari kehidupan ini kalau mati selesai, nggak ada lagi nanti pembagian rapotnya, pemberian evaluasinya, penilaiannya. Apa gunanya kita melakukan kebaikan-kebaikan di dunia ini? Justru karena kita tahulah bahwa lewat kematian itulah kita akan nantinya bisa melihat apa yang telah kita kerjakan ini diterimakah, ditolak oleh Allah Ta'ala. Semoga diterima, dan semoga kita tidak termasuk yang ditolak amal-amal kita oleh Allah Ta'ala. Nah, jadi orang yang sabar itu mawahanu, tidak wahan, tidak hubbud dunya karahiyatul maut, tidak lemah penampilan, ya, penampilannya stabil. Mau susah, mau senang, dia tidak senang memperlihatkan kegembiraan yang berlebihan. Ketika susah, dia tidak harus menampilkan ya, kesedihan yang berlebihan. Ya, dia stabil saja. Dan mereka mastakanu, tidak lemah aktivitas. Ya. Mereka tidak pernah merasa mereka mentok, ya, sehingga harus menyerah. Tapi mereka berusaha terus untuk kreatif dan penuh inovasi, ya, dan motivated, self-motivated, ya. Mereka mempunyai motivasi dari dalam dirinya sendiri karena mereka selalu menyambungkan dirinya dengan Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup, yang maha memberikan motivasi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang-orang yang sabar. Yang kedua, termasuk orang-orang yang dicintai Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman dalam surah Ali Imran 76, Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Bukan demikian. Sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuatnya dan dia bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai, mencintai orang-orang yang bertakwa. Dalam surat At-Taubah ayat 7, Allah Ta'ala berfirman, Kaifa yakunu lil musyrikina ahdun 'inda Allah wa 'inda rasulih illa alladhina 'ahadtum 'inda al-masjidil haram famastaqamu lakum fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin. Bagaimana bisa ada perjanjian aman dari sisi Allah dan Rasulnya dengan kaum musyrikin, kecuali orang-orang yang telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram, maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus pula terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi saudaraku rahimakumullah, kaum muttaqin ini dicintai Allah Ta'ala. Dan takwa ini sangat penting. Kenapa? Karena takwa itu menurut para ulama definisinya adalah imtithalu awamirillah, ya, ibtigha'a wajhi wa jannatih, ya, wajtinabu nawahihi, ya, khawfan an sukhtihi wa narihi. Berupaya mengejar, meraih, ya, melaksanakan perintah-perintah Allah dalam rangka mengejar, meraih, ya, ridhonya dan surganya, serta meninggalkan, menjauhi larangan-larangan Allah dalam rangka menghindarkan diri dari murka dan neraka Allah Ta'ala. Itulah muttaqin. Jadi muttaqin ini adalah golongan orang-orang yang selalu dominasi kesibukannya adalah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Yang berarti apa? Mereka harus memiliki kemampuan membedakan mana yang perintah, mana yang larangan. Karenanya Allah kasih jaminan, kalau takwa kita benar, Allah berikan perangkat instrumen yang namanya furqan, kemampuan membedakan hak wal batil. Dalam surat Al-Anfal ayat 29 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Hai orang-orang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Allah jadikan pada dirimu itu furqan, kemampuan membedakan hak wal batil, baik dan buruk, benar dan salah, yang diperintahkan dan yang dilarang, yang sunnah Nabi dan yang bidah, ya. Hari ini kita sangat membutuhkan ketakwaan yang benar-benar melahirkan furqan, karena musuh-musuh Allah dengan sistem Dajjal hari ini
ingin memaksakan sebuah perangkat nilai-nilai yang mereka sebut new normal, yang padahal ini abnormal. Ya, bagaimana dikatakan normal bahwa manusia hidup harus berjauhan satu sama lainnya, padahal manusia itu makhluk sosial yang sudah sepantasnya mereka berdekatan satu sama lain, saling bekerja sama, ya. Apatah lagi kalau sampai berjauhan itu diterapkan pada sesuatu yang melanggar sunnah Nabi, yaitu sholat berjamaah. Ajib, aneh sekali, ya. Nah, jadi hanya orang-orang yang memiliki takwa yang benar-benar melahirkan furqan lah yang akan mampu untuk melihat keadaan yang bermasalah ini dan berusaha untuk tetap stick, ya, berpegang teguh kepada sunnah nabawiyah sekalipun sekelilingnya sudah memandang itu sebagai hal yang boleh ditawar, boleh dikompromikan, ya, padahal tidak pernah ada sejarahnya taun sedahsyat apapun menimpa umat Islam menyebabkan masjid di lockdown, ya, atau kalaupun dibuka masjid sholat berjamaahnya berubah cara-caranya, tata cara fikihnya. Tidak pernah ada, baru sekarang saja saat ketika dunia dipimpin oleh kaum Yahudi dan mereka dengan dalih kesehatan, sains, pengetahuan, ya, itu kemudian boleh, ya, mengintervensi, ya, tata cara fikih salat kita, fikih jenazah kita, fikih mengelola jenazah. Nauzubillah min dzalik, ya. Nah, jadi takwa ini penting sekali dan mudah-mudahan kita dicintai Allah karena ketakwaan kita yang haqqa tuqati, sebenar-benarnya takwa. Lalu yang ketiga, al-mutawakkilun, orang-orang yang bertawakal. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran 159, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu Muhammad SAW berlaku lemah lembut terhadap para sahabat. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentu mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan. Kemudian bila mana kamu telah membulatkan azam, tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai, menyukai orang-orang yang bertawakal. Nah, tawakal ini adalah satu sikap seorang mukmin yang sebelum segala sesuatunya selalu menyatakan hasbi Allah, cukup Allah sebagai tempat aku bergantung, aku memohon, aku bertawakal, ya. Nah, jadi dunia kita sekarang ini dunia di mana justru karena faham materialisme begitu dahsyat merebak, ya, akhirnya manusia itu banyak yang tawakalnya beralih, bukan bertawakal pada Allah tapi tawakal pada manusia, bertawakal pada orang yang dianggap spesialis, ya. Padahal spesialis itu tidak pernah mempertimbangkan lurus tidaknya, ya, solusi yang dia berikan itu dalam konteks penerapan syariat Islam, ya. Atau dia bertawakal kepada kecanggihan teknologi, dia bertawakal kepada harta, ya, dia bertawakal kepada uang, ya. Nauzubillah. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, sikap tawakal ini merupakan satu sikap yang sangat mulia yang dengannya Allah Ta'ala menjadi cinta kepada hambanya. Mudah-mudahan sekalipun begitu beratnya fitnah yang mengelilingi kita, mengepung kita, kita tetap hanya akan mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukuplah Allah sebagai, ya, sebagai sebaik-baiknya wakil, tempat kita bergantung, ya, ni'mal maula wa ni'mal nasir, sebaik-baiknya pemimpin dan sebaik-baiknya penolong. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.